wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara mencegah deadlock dengan menggunakan algoritma Bunker. Nah, di sini saya memiliki sebuah tabel atau yang biasa kita sebut dengan contoh kasus. Nah, pada bagian ini need ini belum terisi ya sama sekali. Kita bisa lihat pada gambar tabelnya masih kosong. Kemudian di bagian available dia masih satu baris saja, yang selebihnya itu belum terisi. Nah, kali ini saya akan mencoba mengisi tabel need ini. Tabel need ini untuk mengisi tabel need ini kita perlu mengurangkan jumlah dari nilai maksimum dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara mencegah deadlock dengan menggunakan algoritma Bunker. Nah, di sini saya memiliki contoh kasus berupa sebuah tabel di mana tabel need-nya ini, yang ini belum terisi. Kemudian di tabel available-nya dia juga masih satu baris saja yang terisi di sini. Nah, kita juga perlu mengetahui pada tabel ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada dari proses, akulasi, nilai maksimum, available, dan nilai need. Nah, di sini saya akan coba ini ada terdiri dari 5 proses, yaitu yang proses pertama itu adalah P0, kemudian proses kedua adalah P1, proses ketiga adalah P2, dan proses ketiga itu adalah P4, dan proses P4 itu adalah proses kelima. Oke, baik, kali ini saya akan mencoba mengisi tabel need yang ini masih kosong. Yang pertama-tama, cara untuk mengetahui need atau mengisi need, itu ada rumusnya ya. Jadi rumusnya seperti ini. Need itu sama dengan nilai maksimum dikurang dengan nilai nilai yang untuk mengetahui need ini kita menggunakan sebuah rumus, di mana rumus itu adalah need sama dengan nilai maksimum dikurang dengan allocation ya, ini dari allocation ya. Nah, saya akan coba. Pertama, saya akan mencoba rumus ini pada proses manual ini. Nah, caranya yaitu angka yang berada pada nilai maksimum ini saya akan kurangkan pada nilai allocation sehingga menghasilkan nilai need. Nah, contohnya itu saya seperti ini, 0 itu nilai dari maksimumnya itu sama dengan 000012 dikurang dengan 0012, itu menghasilkan nilai berupa 0, 0, dan 0. Nah,
hasil yang ini itu merupakan nilai NIP. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam tabel seperti ini, 0, 0, 0, dan 0. Nah, untuk mencari proses selanjutnya, kita lakukan hal yang sama berupa pada proses P1 itu kita cukup kurangkan saja nilai maksimumnya. Kita bisa lihat di sini ya, 1,750 dikurangi dengan 1000 ya, 1000 ya, 1000. Nah, setelah dikurangi seperti ini, mungkin hasilnya itu apa ya. Nah, setelah seperti ini, hasilnya itu 0,750. Kemudian lanjut ke bagian kedua, itu sama dengan 2,356 dikurang 1,354. Nah, sini itu 1,002. Lanjut ke bagian proses 3, itu sama dengan 0,652 dikurang dengan 0,632. Hasilnya itu 0,020. Nah, proses kelima yaitu P4. Di sini kita ambil 0,656 dikurang dengan 0,014. Itu menghasilkan 0,642. Nah, setelah seperti ini kan otomatis sudah menghasilkan beberapa baris dari proses P1 sampai proses ke P4. Itu sudah kita ketahui nilai NIT-nya. Nah, ini nilai NIT-nya, tinggal kita masukkan saja ya. Jadi saya tinggal masukkan berupa 0,750 untuk bagian proses pertama, dan proses kedua itu 1,002, kemudian proses ketiga itu 0,020, dan yang terakhir 0,642. Nah, ini otomatis tabel ini sudah terpenuhi kan, isinya sudah terpenuhi lah ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk mengisi tabel available-nya ini. Nah, untuk mengisi nilai available ini, kita harus mengetahui rumus. Nah, rumusnya itu berupa algoritma T pada algoritma bunker ya. Nah, syaratnya ialah di sini seperti ini, if NIT tanda kecil sama dengan tanda kecil atau sama dengan available. Nah, ini maksudnya jika available itu memiliki tanda sama dengan atau tanda
kecil, ini merupakan perbandingan sebenarnya. Ini perbandingan ya. Saya kasih singkat saja, maaf. Ini perbandingan. Nah, kemudian di sini ada 10, dimana 10 ini ialah proses pengeksekusian. Nah, di sini saya akan lanjut. Di sini tanda T yang akan dieksekusi itu, atau yang proses yang akan dijalankan pada sebuah sistem algoritma bunker itu untuk membuat sebuah new available atau untuk mengisi ini. Rumusnya itu cukup sederhana ya. Jadi rumusnya itu seperti ini. New available itu sama dengan nilai dari available yang telah ada kita jumlahkan saja dengan nilai allocation-nya. Nah, di sini apabila syarat if atau semua syarat yang berada pada algoritma SETI ini tidak terpenuhi, maka otomatis akan keluar sebuah perintah atau sistem di mana sistem ini tidak bisa mengeksekusi sebuah dia tidak bisa mengeksekusi suatu perintah. Nah, lanjut. Untuk mengisi ini kita perlu terlebih dahulu membandingkan nilai init yang telah kita dapat tadi dengan nilai available yang ada. Nah, jadi saya di sini akan mencoba membandingkan nilai dari sama dengan apakah 000 ini kecil dari 1520 atau sama dengan 000 itu sama dengan 1520. Nah, untuk mengisi nilai available P1 yang masih kosong di sini, kan kita sudah membandingkan tadi 000 ini apakah sama dengan atau kecil dengan 1520. Nah, ternyata jawabannya ialah true. True berarti menandakan benar bahwa memang nilai available ini bisa dipakai. Lanjut, berarti untuk mendapatkan new available kita kembali ke rumus. Rumus itu untuk mendapatkan new available yang telah ada itu ditambah dengan allocation. Nah, di sini kita cukup tambahkan saja 1520 ini dengan allocation yang ada, yaitu 0012. Nah, hasilnya itu, nah, setelah saya jumlahkan nilai available dengan allocation ini, itu menghasilkan 1532. Nah, hasilnya itu seperti ini. Kemudian seperti tadi, nilai init yang di sini itu kita coba bandingkan dengan nilai available yang pada proses 1 ini ya, pada proses 1. Nah, ternyata hasilnya false. Dia tidak kecil dan tidak sama dengan. Jadi tabel selanjutnya kita langsung saja melangkah. Nah, di sini karena di sini tadi dia jawabannya false, berarti otomatis salah, kita tidak bisa gunakan. Nah, untuk mengatasinya kita lanjut saja ke proses 2, di mana proses 2 ini memiliki nilai init berupa 1002. Nah, 1002 ini kita bandingkan apakah dia sama dengan atau kecil dengan 1002. Nah, ternyata jawabannya ialah
true, berarti benar. Nah, ya, untuk mengetahui isi available ini seperti biasa, kita ngambil nilai available untuk membuat suatu new available. Kita ambil nilai available yang ada dan kita jumlahkan dengan nilai allocation. Allocation ini berupa available-nya dulu ya. Available-nya ini kita jumlahkan dengan allocation. Jadi 1532 itu kita jumlahkan dengan 13542. Nah, kalau saya hitung sih hasilnya nah, di sini untuk mengetahui nilai available-nya seperti tadi, untuk membuat suatu new available kita jumlahkan nilai dari allocation ini 1354 ini kita jumlahkan dengan 153 ini, sehingga menghasilkan 2886. Nah, lanjut begitu seterusnya. Di sini untuk membuat new available kembali kita ambil dari sini, kemudian kita jumlahkan dengan nilai allocation. Jadi hasilnya itu berupa 2, 14, 11, 8. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, yang terakhir proses 4 ini 2, 14, 12, dan 12. Nah, ini kalau sudah seperti ini, apakah ini sudah dikatakan safety atau sudah bisa dikatakan sistem? Nah, kembali lagi, ini masih ada sisa, dia akan kembali ke proses awal atau proses 1. Nah, sini kita ambil lagi available untuk membuat new available. Caranya sama, kita ambil available yang telah ada, nilainya yang telah ada, kemudian kita jumlahkan dengan allocation. Pada proses 4 ini menghasilkan 3, 14, 12, 12. Nah, setelah semua tabel terisi seperti ini, apakah dia sudah dalam keadaan aman? Sistem sudah dalam keadaan aman? Menurut saya ini sudah dalam keadaan aman. Kenapa? Karena ada 2 alasan. Alasan pertama, sistem itu dalam keadaan safe state atau dalam keadaan aman karena semua syarat telah terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua itu, kenapa dia sudah bisa dikatakan aman? Karena sudah memiliki urutan yang berurut. Kita bisa lihat dari tadi, dari P0 kemudian dia langsung melangkah ke P2 karena terjadi false tadi. Dia langsung melangkah ke P2 proses 2, kemudian lanjut ke proses 3, proses 4, lalu kembali lagi ke proses 1 untuk memenuhi tabelnya di tabel available-nya ini. Nah, karena di sini semua proses telah terpenuhi, otomatis sistem itu sudah bisa dikatakan dalam keadaan aman atau dalam safe state karena sudah berurut, kemudian semua proses menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur, dan nilai if ini terpenuhi, yang mana kita tahu bahwa if ini ialah jika need itu kecil atau sama dengan nilai available dan proses akan bisa berjalan. Kemudian untuk mencari sebuah new available itu rumusnya available yang ada dijumlahkan dengan allocation yang telah ada, dan apabila proses-proses ini tidak terpenuhi
maka akan terjadi proses else, di mana proses ini tidak dapat mengeksekusi sebuah sistem. Dan mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. けばあの夏の君が頭に